Saat ini istilah frugal living menjadi populer di kalangan anak muda. Gaya hidup ini dinilai bisa memberi banyak keuntungan dalam hidup. Frugal living sendiri artinya sadar akan pengeluaran dan fokus pada prioritas keuangan. Gaya hidup ini dinilai cocok untuk anak muda, demi mencapai tujuan keuangan yang telah direncanakan. Buat kamu yang baru mau mulai menerapkan gaya hidup satu ini, jangan khawatir. Ada beberapa cara mudah dan sederhana yang bisa kamu coba untuk menerapkan frugal living. 1. Menentukan tujuan finansial. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan tujuan finansialmu. Dengan memiliki tujuan atau target, maka kamu tahu apa yang sedang kamu perjuangkan, dan bisa bersungguh-sungguh dalam mengelola keuangan. Usahakan supaya kamu tidak memiliki hutang. Hindari hal-hal konsumtif seperti ajakan hangout yang terlalu sering, terutama untuk hal-hal yang belum terlalu kami butuhkan dan bukan termasuk tujuan keuangan kamu. Sebelum membeli sesuatu, periksa dulu kondisi keuangan kamu. Jangan karena keinginan untuk tampil keren membuat kamu berhutang. Tabungan, investasi, asuransi kesehatan, dan jaminan pensiun merupakan 4 hal wajib yang harus masuk ke dalam rencana keuangan jangka panjang kamu. Harga barang dan kebutuhan yang semakin meningkat membuat 4 hal tersebut menjadi penting untuk kamu miliki sejak dini. Bukankah menyenangkan kalau kamu bisa bergaul dan hangout serta merasa aman memiliki masa depan yang terjamin? Yang paling utama, meskipun rencana keuangan kamu sudah sempurna, kamu tetap tidak boleh melupakan dana darurat untuk hal-hal tidak terduga yang mungkin muncul. Jangan biarkan hal-hal tidak terduga tersebut mengganggu rencana keuangan yang sudah susah payah disusun. 2. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Tak sedikit orang yang sulit membedakan kebutuhan dan keinginan. Pada akhirnya, keuangan pun jadi berantakan karena hal ini. Keberhasilan mengelola keuangan ditentukan oleh kedisiplinan untuk menjaga konsistensi gaya hidup hemat dan cerdas. Hidup hemat berbeda dengan pelit. Hidup hemat adalah mampu untuk mengutamakan kebutuhan di atas keinginan serta mengatur pemenuhan kebutuhan dengan hal-hal berkualitas secara efisien. Jadi, gaya hidup hemat bukan berarti menekan pengeluaran sehingga tidak memperhatikan kualitas, tetapi mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan dan seimbang dengan penghasilan. Jadi, bedakan hal-hal yang kamu butuhkan dan hanya sekadar keinginan. Jika kamu sudah bisa membedakannya, maka kamu bisa terhindar dari gaya hidup konsumtif, dan membuat alokasi dana yang lebih bijaksana. 3. Membawa bekal. Salah satu pos pengeluaran yang cukup besar dan kadangkala bisa membuat rencana keuangan berantakan adalah perihal makanan. Mengatur anggaran makanan adalah hal penting yang harus dilakukan dalam menerapkan frugal living. Membawa bekal ke kantor mungkin terdengar cukup merepotkan. Kamu harus bangun lebih pagi dan harus memasak untuk membuat bekal. Sebaiknya, jangan pikirkan dulu mengenai kerepotan yang akan terjadi saat kamu ingin membawa bekal ke kantor. Membawa bekal makan siang menjadi salah satu cara paling mudah untuk berhemat di kantor. Dilansir dari Otago Daily Times, hasil dari sebuah survei menemukan bahwa, orang yang menyiapkan bekal makanan di rumah akan lebih hemat dan lebih sehat. Misalnya, setiap makan siang, kamu harus mengeluarkan uang minimal sebanyak Rp30.000, maka selama 30 hari, kamu harus mengeluarkan uang sebanyak Rp900.000. Bandingkan dengan kamu mengeluarkan uang Rp30.000 untuk belanja bahan makanan. Pasti kamu bisa mengolahnya menjadi 2 porsi makan, yang tentunya lebih hemat. Menurut SFGate, membawa bekal makanan sendiri akan memastikan bahwa kamu akan mendapatkan makanan yang lebih sehat dan bervariasi. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba memasak menu makanan baru tiap hari untuk makan siang. Kamu juga bisa membawa bekal tambahan, seperti buah-buahan atau makanan sehat lainnya sebagai pilihan camilan sehat saat di kantor. Dilansir dari Reboot with Yo, makan siang dengan bekal yang dibawa sendiri, tidak akan membuatmu terburu-buru, dan bisa mendapatkan lebih banyak waktu untuk bersantai. Waktu istirahat makan siangmu pun bisa kamu manfaatkan untuk sekadar beristirahat, beribadah, atau bahkan membuka media sosial. Kamu bisa berhemat dengan memasak sendiri di rumah, mengurangi makan di luar, dan membawa bekal ke kantor. Selain hemat, tentunya membawa bekal ke kantor juga menjamin kualitas makanan yang kamu konsumsi. Itulah 3 trik sederhana untuk menerapkan gaya hidup frugal living untuk mencapai tujuan finansial yang lebih baik demi masa depan keuangan kamu.